Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ika Deksandra Firasukarsa, nomor absen 15 dari kelas 12 RPL 1 dari sekolah SMK TI Value Global Denpasar. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagaimana umat Hindu menjalankan puja bakti atau persembahan yang ditujukan pada Ida Sang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Umat Hindu diberi kebebasan untuk mengekspresikan bentuk kepercayaan atau serada mereka dalam berbagai cara yang pada dasarnya mencakup 5 metode utama. Yang pertama ada mantra, yang kedua ada yantra, yang ketiga ada tantra, yang keempat ada yatnya, dan terakhir ada yoga. Pertama-tama mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada mantra. Mantra adalah doa yang diucapkan sesuai dengan tingkat spiritual tertentu, baik umat biasa, pinandita, maupun pandita. Mantra berfungsi sebagai berkomunikasi dengan kekuatan ilahi. Yang kedua, ada yantra, yang merupakan simbol-simbol keagamaan atau alat tertentu yang diyakini memiliki energi spiritual. Tujuannya adalah meningkatkan kesucian batin umat. Yang ketiga, ada tantra, adalah metode untuk membangkitkan kekuatan suci dalam diri. Ini dilakukan sesuai aturan yang tertulis dalam kitab suci. Yang keempat, ada yatnya, merupakan pengabdian tulus pada dasar yang didasarkan pada kesadaran spiritual yang dipersembahkan untuk meningkatkan kesucian diri. Yang terakhir, ada yoga, adalah pengendalian pikiran agar dapat terhubung dengan Tuhan. Dilakukan melalui 8 tahap yang dikenal sebagai Astanga Yoga. Yang pertama ada yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, dan samadhi. Menurut Bhagavad Gita, yantra, mantra, dan tantra mewakili 3 pendekatan dasar untuk memanfaatkan kekuatan Tuhan dalam melaksanakan tugas manusia di bumi. Sesuai dengan jalan yang disebut karma marga, jalan tindakan, jnana marga, jalan pengetahuan, dan sanyasa marga, jalan pelepasan. Ketiga pendekatan ini dipakai untuk mencapai tujuan positif seperti perdamaian dan kemakmuran, maupun tujuan negatif yang menyebabkan penderitaan. Pada praktik mantra, yang aktif adalah pikiran dan kecerdasan. Pada tantra, yang aktif adalah organ, tindakan, dan persepsi. Pada yantra, yang aktif ego kita. Dari 3 sifat, mantra bersifat satvik, penuh kedamaian, yantra bersifat rajasik, aktif, dan tantra bersifat tamasik, berdasarkan kekuatan fisik. Dalam Hinduisme, 3 pendekatan ini menjadi dasar penyembahan dan pelayanan bakti untuk memenuhi 4 tujuan hidup atau purusartas. Meski terlihat berbeda, mereka seringkali saling berhubungan dalam banyak ibadah agama Hindu. Unsur-unsur mantra, tantra, dan yantra sering kali terjalin erat dan digunakan bersama-sama. Contohnya dalam pengorbanan suci Veda. Di sana, mantra digunakan untuk memanggil para dewa, yantra digunakan untuk membangun tempat pengorbanan dalam bentuk geometri tertentu, dan tantra digunakan untuk mendisiplinkan tubuh, bahkan untuk mengorbankan unsur-unsur tubuh selama upacara berlangsung. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai detail dari masing-masing metode tersebut. Yang pertama, mari kita bahas mengenai yantra, yang dalam tradisi Hindu merupakan simbol pengganti untuk mewujudkan konsentrasi batin umat ke hadapan Ida Sang Widiwasa. Yantra ini bisa berupa perpaduan warna, bunga, lantern, gambar, arca, dan juga berbagai jenis elemen lainnya. Melalui penggunaan simbol-simbol ini, umat dapat meningkatkan hubungan spiritual mereka dengan Ida Sang Widiwasa. Dalam upakara puja, penggunaan yatnya disertai dengan mantra yang sesuai dengan jenis yantra yang dipakai. Karena ada banyak sekali jenis puja dengan tujuan yang berbeda-beda. Yantra dalam sastra Hindu juga dibagi menjadi beberapa bentuk, antara lain yang pertama ada Bu Prista Yantra, yang biasa ditulis di atas bahan tertentu, baik kertas, kain, maupun bahan lain. Yang kedua ada Meru Prista Yantra,
bentuk menyerupai gunung atau piramid dengan dasar yang lebar dan semakin ke atas semakin mengecil. Yang ketiga, ada Meru Parastra Yantra, yantra yang dipotong sesuai dengan garis yantra tertentu. Yang keempat, Ruram Prista Yantra, bentuk mandala segi 4 dengan bagian atas menyerupai gunung kura-kura. Yang kelima, ada Patala Yantra, kebalikan dari Meru Prista Yantra, yaitu bagian bawah yang kecil, sedangkan bagian atas yang besar. Nah, setiap dari yantra memiliki bentuk goresan yang khas, yang memiliki arti. Mereka mempunyai tujuan yang berbeda, yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pemakai. Yantra juga kini sering diadaptasi dalam bentuk modern, seperti kalung, gelang, ataupun cincin, untuk selalu mendekatkan diri dengan si pemakai. Kedekatan inilah yang memungkinkan energi dalam yantra menyelaraskan diri dengan energi si pemakai, sehingga manfaat yang didapat dari yantra ini dirasa lebih optimal. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai penulisan yantra. Penulisan yantra pun tidak boleh sembarangan. Waktu, tempat, dan juga arah sangat berperan. Misalnya, yantra ditulis di pagi hari dengan menghadap ke timur, dimaksudkan untuk kesucian spiritual. Sementara, yantra untuk kedamaian biasanya ditulis di malam hari dengan menghadap ke utara. Lalu yantra untuk kesuksesan ditulis di siang hari dengan menghadap ke barat. Nah, pemilihan waktu ini juga menyesuaikan tujuan yantra tersebut. Alat yang digunakan untuk menulis yantra pun beragam. Bisa berupa pena dari tangkai melati, lalu pohon delima, bulu burung, ataupun logam, yang sekali lagi disesuaikan dengan tujuan penulisan yantra. Lalu kita bahas mengenai penggunaan yantra dalam ritual. Nah, yantra ini berfungsi untuk mengendalikan dan mengarahkan energi spiritual. Dalam agama Hindu, yantra sering digunakan untuk memohon kekuatan dewa demi tujuan tertentu, seperti menciptakan, melindungi, atau menghancurkan. Dalam praktik sederhana, melipat tangan di depan dewa sebenarnya merupakan bentuk yantra. Ini juga membantu kita mengontrol pikiran agar terus terfokus. Candi agama Hindu pun memiliki pola yantra. Cara umat berdoa, menghias kuil, dan melaksanakan ritual memiliki elemen yantrik. Bahkan, perapian dalam pengorbanan Veda dan pengaturan tempat pelaksanaan ritual merupakan bentuk yantra yang menguatkan energi spiritual dan magis. Dalam ritual Tantra, yantra digunakan untuk memohon kekuatan mistis dan merancang jimat keberuntungan atau mantra. Meski demikian, yantra ini sering disalahgunakan oleh beberapa orang untuk mengeksploitasi atau mencari keuntungan. Karena itu, penting bagi kita untuk memahami makna dan tujuan asli dari yantra yang dalam kehidupan ini. Mungkin segitu saja dari yantra. Kita langsung lanjut ke yang kedua, mengenai mantra. Langsung saja, kali ini kita lanjut ke dalam pembahasan mantra. Mantra berasal dari dua kata, yaitu man yang artinya menana atau merenung, dan tra yang berarti trana atau pembebasan. Dengan kata lain, mantra memiliki makna sebagai kata atau kumpulan kata yang sangat kuat yang dapat membawa seseorang melampaui ikatan duniawi menuju kebebasan dari siklus kelahiran kembali. Mantra dipercaya memiliki kekuatan yang luar biasa yang dapat digunakan untuk mewujudkan keinginan spiritual maupun material. Layaknya energi atom, mantra bekerja sesuai dengan intensitas rasa bakti seseorang yang menggunakannya tentunya. Dalam ajaran Visvasara Tantra, sabda atau suara dianggap sebagai Brahman atau bentuk esensi tertinggi. Sabda ini ada yang berwujud tak beraksara, dvani, dan yang berwujud beraksara, varna. Dari sabda itulah mantra muncul sebagai bentuk manifest energi sakti yang menghidupkan jiwa. Prapancasara menyebutkan bahwa Brahmanda atau alam semesta diresapi oleh sakti berupa dvani atau nada. Sabda inilah yang kemudian menjelma menjadi wujud kasar melalui getaran dalam tubuh yang bergerak sesuai dengan pernafasan. Mantra harus diucapkan dengan tata cara yang benar agar menghasilkan efek yang diinginkan.
penyusunan aksara dalam mantra dibuat sedemikian rupa sesuai dengan ritme dan juga bunyi tertentu yang dapat memperkuat hasilnya. Dalam konteks ini, mantra berperan sebagai perwujudan sastra dan tantra yang mencakup berbagai aspek spiritual. Mantra tidaklah sama dengan doa ataupun nasihat diri, melainkan sebagai getaran atau energi yang membangkitkan potensi rohani. Lalu kita bahas mengenai jenis-jenis mantra. Nah, di sini ada jenis-jenis mantra yang bisa dibagi berdasarkan sumber dan juga sifatnya. Berdasarkan sumbernya terdapat 3 jenis utama, yaitu Vedic mantra, mantra yang berasal dari Weda atau kitab suci tertua yang kita pandang sebagai sumber kebijaksanaan ilahi. Lalu yang kedua ada Tantrika mantra, jenis mantra yang sering ditemukan dalam teks-teks tantra. Biasanya ini berkaitan dengan upaya pencapaian kekuatan, ilmu spiritual, atau ilmu rahasia. Yang ketiga ada Puranik mantra, mantra yang muncul dalam teks Purana, yang dimana secara cerita mitologis sering digunakan sebagai medium penyampaian pesan-pesan religius. Nah, sekarang berdasarkan sifatnya, mantra juga dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu Sattvika mantra, mantra yang dipakai untuk mencapai kecerahan, kasih sayang, kebijaksanaan, dan juga cinta kasih. Mantra ini membangkitkan sinar ilahi yang murni dari dalam diri. Lalu ada Rajasika mantra, mantra yang dipakai untuk mencapai kemakmuran duniawi, kesejahteraan, keturunan, dan juga kesehatan. Penggunaan mantra ini terkait erat dengan aspek kesejahteraan dalam kemuliaan hidup di dunia. Lalu ada Tamasika mantra, mantra yang digunakan untuk tujuan mendamaikan roh-roh jahat, atau bahkan untuk tujuan yang lebih destruktif, seperti menyakiti orang lain atau melindungi diri dari kejahatan. Mantra ini sering dipakai dalam konteks ilmu hitam atau kepercayaan yang berfokus pada pengendalian kekuatan gelap. Selain itu, terdapat juga mantra yang berfungsi spesifik, yaitu ada mantra diksa, suatu mantra yang diberikan oleh seorang guru kepada sang muridnya untuk digunakan dalam meditasi atau hal-hal lainnya. Yang lalu ada stotra, bentuk doa yang ditujukan kepada para dewa. Stotra ini bersifat umum dan digunakan untuk kepentingan bersama. Tapi juga ada yang digunakan untuk kepentingan khusus, seperti untuk permohonan tertentu, seperti permohonan keturunan ataupun rezeki. Lalu ada Kavaca mantra, mantra yang berfungsi sebagai pelindung atau perisai dari berbagai rintangan energi negatif. Nah, jenis-jenis mantra juga dibagi berdasarkan tingkatan kesukaran atau kesusahan. Dalam kitab Nirukta Vedanga, mantra diklasifikasikan berdasarkan tingkat kesulitannya menjadi, yang pertama ada Paroksa mantra, tingkat kesulitan tertinggi, karena makna dari mantra ini hanya dapat dijangkau jika diwahyukan langsung oleh Tuhan. Lalu yang kedua ada Adhyatmika mantra, mantra yang bisa dipahami setelah seorang membersihkan diri dari kotoran batin. Mantra ini mewujudkan kesucian jiwa agar maknanya dapat dipahami. Lalu yang ketiga ada Pratyaksa mantra, mantra yang lebih mudah dipahami. Maknanya bisa dicapai melalui ketajaman pikiran dan juga indera. Lalu ada jenis mantra berdasarkan bentuknya. Mantra juga dibagi berdasarkan bentuknya menjadi 2 jenis utama, yaitu yang pertama ada Varnatmaka Sabda, mantra dalam bentuk tulisan yang terdapat dalam kitab suci atau lontar, atau juga terdapat dalam buku suci. Lalu yang kedua ada Dvayatma Sabda, mantra dalam bentuk suara atau nada yang diucapkan. Mantra ini lebih pada penekanan getaran suara, baik berupa kata-kata yang dilakukan maupun sekedar suara tertentu. Setiap bentuk ini digunakan sesuai dengan kemampuan dan juga tujuan seorang spiritual. Cara pengucapan mantra. Nah, terdapat beberapa metode pengucapan dalam mantra, yaitu yang pertama ada Vaikari, mantra yang diucapkan dengan keras sehingga bisa didengar oleh orang lain. Mantra yang diucapkan ini cocok untuk pemula karena dapat menghancurkan energi negatif di sekitar mereka.
Lalu yang kedua ada Upamsu, mantra yang diucapkan dengan suara pelan atau berbisik, sehingga hanya bisa didengar oleh diri sendiri. Teknik ini memberikan efek perlindungan bagi si pengucap dari gangguan negatif di luarnya. Lalu yang ketiga ada Manasika, pengucapan mantra dalam hati tanpa menggerakkan lidah ataupun bibir. Ini adalah bentuk dari meditasi, di mana seorang merenungkan makna dalam mantra di dalam jiwa mereka. Selanjutnya ada kualitas mantra berdasarkan fungsinya. Kualitas mantra juga memiliki klasifikasi tersendiri, yaitu yang pertama ada Sattvika mantra, produktif. Mantra ini digunakan untuk tujuan peningkatan kesadaran yang murni sebagai media untuk memuliakan Tuhan dan menumbuhkan cinta kasih dalam diri seseorang. Yang kedua ada Rajasika mantra, protektif. Digunakan untuk menyampaikan kemakmuran, mendapatkan kemakmuran, kemuliaan, atau kesejahteraan duniawi lainnya. Yang ketiga ada Tamasika mantra, destruktif. Mantra lebih berfokus pada perlindungan, penyembuhan dari pengaruh jahat, dan terkadang digunakan untuk tujuan yang lebih destruktif, yaitu ilmu hitam. Lalu ada prinsip-prinsip penggunaan mantra. Keberhasilan atau efektivitas mantra sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip dasar. Antara lain, yang pertama ada Srada, keyakinan. Keyakinan terhadap kekuatan mantra. Nah, keyakinan inilah yang menjadi dasar utama, sama halnya pada percaya resep dokter saat kita sedang sakit. Lalu yang kedua ada Bhakti, pengabdian penuh terhadap mantra. Nah, ini memerlukan kehormatan dan juga cinta kasih yang mendalam atas mantra. Yang ketiga ada Sadhana, disiplin spiritual dan kekuatan ketekunan dalam melafalkan mantra. Pelafalan mantra yang tidak rutin tidak hanya membawa hasil tidak optimal. Yang keempat ada Canda, teknik pengucapan yang benar. Penekanan pada irama atau pemenggalan pada yang kurang tepat dengan aturan canda. Ini memastikan efek mantra mencapai potensi sepenuhnya. Yang kelima ada Kriya, penggunaan mantra dalam pemujaan atau upacara sakral, baik dalam bentuk penyembahan maupun pengorbanan diri. Lalu pembagian mantra berdasarkan waktu dan tujuan. Selain dibedakan berdasarkan kualitas, mantra juga dapat dipraktikkan dalam dan digolongkan menurut waktu penggunaannya, seperti pada Nitya Karma Puja, upacara harian, dan juga ada Naitmika Karma Puja, upacara insidental. Berikut penjelasan lebih rinci melalui dua kategori ini. Yang pertama ada Nitya Karma Puja. Ini adalah pengucapan mantra yang dilakukan setiap hari secara rutin sebagai bagian dari ritual sehari-hari. Seperti contohnya yang paling simpel, Puja Trisandya, yang melibatkan 3 waktu penting, yaitu di pagi hari, tengah hari, dan juga sore hari. Praktik ini diyakini membantu seseorang dalam mencapai pencerahan Brahman melalui energi dalam waktu-waktu khusus ini. Nitya Karma Puja itu sendiri terdapat 2 jenis, yaitu Sandhya Vandana, ritual yang dilakukan pada pertemuan waktu antara malam ke pagi, siang, dan juga sore ke malam. Sandhya Vandana dipercaya membawa kekuatan khusus yang dapat menghapus pengaruh samsara masa lalu dan memurnikan jiwa pelaksananya, membutuhkan disiplin dan yang konsisten, serta pemahaman tata cara yang benar agar pemanfaatan spiritual dapat diraih dengan maksimal. Yang kedua ada japa atau namasmaranam. Pemujaan ini berfokus pada pengulangan nama-nama suci Tuhan atau dengan bantuan penulisan terus-menerus. Tujuannya adalah menanamkan kesadaran atas kehadiran ilahi dalam kehidupan sehari-hari. Ini membantu dalam mencapai ketenangan pikiran melalui pengulangan nama-nama suci Tuhan. Lalu, pada bagian lainnya berdasarkan waktu dan tujuan, selain Nitya Karma Puja, ada Naimitika Karma Puja. Ini adalah mantra yang diucapkan hanya pada waktu tertentu, seperti upacara Abdi Seka, peletakan batu pertama, dan hari perayaan sakral seperti Purnama dan juga Tilam. Pada peristiwa khusus juga seperti
ada gerhana, atau upacara di tempat angker. Jenis puja ini biasanya dilakukan untuk tujuan yang lebih spesifik, sesuai dengan kejadian atau momen penting yang sedang dirayakan. Efektivitas mantra dalam ritual. Nah, Veda mengajarkan kita bahwa mantra adalah manifestasi dari Brahman dalam bentuk suara. Oleh karena itu, ketika diucapkan dengan benar, sesuai dengan aturan kitab suci, dan dengan niat yang tulus, maka dipercaya memiliki kekuatan untuk menjembatani antara manusia dan juga dewa. Dalam praktik Veda, mengucapkan mantra tampak secara serempak oleh para imam, menciptakan getaran yang sangat kuat yang dipercaya dapat sampai ke alam dewa, menarik perhatian mereka untuk hadir ke dalam ritual. Namun, keberhasilan dalam sebuah mantra tergantung pada ketepatan teknik, intensitas niat, dan karma penyembah. Karma yang positif, dukungan dari para dewa, serta sikap yang penuh bakti menjadi dasar kunci agar mantra dapat menjadi alat yang efektif dalam pencapaian tujuan spiritual maupun material dalam kehidupan. Maksudnya kita lanjut dalam materi yang terakhir, yaitu Tantra. Tantra merupakan kekuatan suci dalam diri yang dibangkitkan melalui ajaran kitab suci untuk mendekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widi Wasa dan memperoleh sedikit kesaktian. Ilmu Tantra yang mulai diajarkan sekitar 7.000 tahun yang lalu di India berasal dari akar kata Sanskerta tan yang berarti perluasan dan tra yang berarti pembebasan, mengajarkan latihan spiritual yang memperluas kesadaran manusia dari ketidaksempurnaan menuju kesempurnaan, dari kemelekatan menuju pembebasan. Perkembangan Tantra beriring dengan peradaban kuno di India, saat bangsa Arya mulai memasuki wilayah Bharata Parsya, para bijak Arya yang disebut Risi menyampaikan ajaran spiritual dengan konsep kesadaran agung dalam bentuk Veda. Di sisi lain, Tantra lebih populer di kalangan non-Arya dan cenderung introversi, menekankan perkembangan spiritual batin ketimbang ritual eksternal. Perpaduan antara Veda dan Tantra mulai terjadi, dan ajaran Tantra mempengaruhi ajaran Veda. Tokoh penting dalam Tantra adalah Sada Shiva, yang juga dikenal sebagai Siva. Siva adalah guru rohani yang mengajarkan Tantra secara sistematis. Selain spiritual, beliau juga pelopor musik, tari, pengobatan Panya Sastra, dan sistem pernikahan tanpa memandang kasta. Siva memperkenalkan konsep Dharma melalui yaitu sifat alamiah manusia yang menginginkan kedamaian mutlak sebagai tujuan hidup. Kitab Tantra berisi ajaran Siva yang disampaikan kepada istrinya Parvati dalam bentuk tanya jawab yang dikenal sebagai Tantra Sastra. Kitab ini dibagi menjadi dua, yaitu ada Nikma berisi prinsip-prinsip dan Agama yang berisi praktik-praktik Tantra. Sebagian besar kitab Tantra ditulis dengan bahasa rahasia sehingga sulit dipahami, terutama oleh mereka yang tidak menerima inisiasi. Dalam penggunaan Tantra, praktik ini mencakup penggunaan tubuh dan juga pikiran untuk pembebasan spiritual. Keinginan manusia yang umumnya dipandang sebagai penghalang sekarang digunakan dalam Tantra sebagai alat untuk melampaui keterikatan duniawi melalui praktik pengendalian seperti hubungan seksual terkendali, teknik pernafasan, dan meditasi, hingga energi seksual atau retas dapat ditransformasikan menjadi energi spiritual murni. Meskipun metode Tantra sering dianggap ekstrim seperti ritual penyiksaan diri yang tujuannya adalah membebaskan pikiran dari kebiasaan dan penilaian. Saat ini, Tantra kerap disalahpahami dan dikaitkan dengan praktik negatif. Namun, Tantra bertujuan mengembangkan diri dan pemikiran melalui metode yang tidak konvensional. Tantra juga berpengaruh besar dalam ritual Hindu tradisional. Banyak elemen Tantra yang kini menjadi bagian pemujaan Hindu, seperti penggunaan mantra, simbol mistis, pemurnian diri,
yoga, dan juga meditasi. Atharva Veda pun terpengaruh oleh Tantra, di mana kemuliaan pikiran dan tubuh adalah kunci keberhasilan ritual. Ritual Veda seperti Tantra juga merangkul hubungan seksual sebagai bagian dari ritual yang murni. Hubungan antara guru dan murid dalam Tantra. Nah, dalam Tantra, hubungan antara guru dan murid dianggap sangat penting untuk mencapai keberhasilan rohani. Guru yang berperan yang berarti seseorang yang dapat menghilangkan kegelapan, memainkan peran krusial dalam pembimbing dan perjalanan spiritual para muridnya. Siva mengklasifikasikan 3 jenis guru. Yang pertama ada guru tingkat dasar, yang hanya memberikan pengetahuan tanpa bimbingan lanjutan. Yang kedua, guru tingkat menengah, yang memberikan bimbingan sementara, namun tidak mencapai tujuan akhir. Lalu yang ketiga, guru terbaik, guru yang terus mendampingi muridnya sampai mencapai kesempurnaan. Guru sejati dijelaskan dalam Tantra Sastra dikenal sebagai Mahakwala, memiliki karakteristik seperti tenang, mampu mengendalikan pikiran, rendah hati, sederhana, fasih dalam filsafat, dan terampil dalam meditasi. Hubungan dengan murid sangat intens dan penuh kasih. Menjaga murid tetap di jalur spiritual, meskipun tantangannya pasti besar. Murid juga diklasifikasikan menjadi 3 tipe. Yang pertama ada murid seperti gelas terbalik, yang tidak menyerap ajaran. Yang kedua ada murid seperti gelas miring, yang sebagian menyerap tetapi kemudian hilang disiplin. Yang ketiga adalah murid dengan gelas tegak, yang mempertahankan ajaran baik di hadapan guru maupun di luar kehadiran guru. Menurut Siva, kombinasi antara guru yang berkomitmen dengan murid yang tekun merupakan kunci menuju kebebasan spiritual. Setelah wafatnya Siva, Tantra mengalami penurunan dan distorsi, sehingga banyak ajarannya yang hilang atau disalahpahami. Kita akan lanjut bahas ajaran 5M dalam Tantra. Konsep 5M mengacu pada 5 latihan spiritual yang dimulai dengan huruf M, yang diajarkan Siva sebagai bagian dari perjalanan spiritual sesuai dengan tingkat perkembangan murid. Kelima elemen ini adalah yang pertama, Mada. Bagi yang masih dikendalikan hasrat duniawi, Mada ini berarti anggur dan merupakan latihan untuk mengontrol hingga akhirnya meninggalkannya. Bagi yang lebih maju, Mada berarti madu ilahi atau amerta, cairan yang diproduksi kelenjar pineal dan membawa rasa perdamaian dan kebahagiaan. Yang kedua, Mamsa, yang pada tingkatan fisik berarti daging. Siva mengajarkan untuk mengendalikan konsumsi daging secara rohani. Di tingkat spiritual, Mamsa berarti pengendalian ucapan, mengendalikan lidah sebagai latihan rohani. Lalu yang ketiga, ada Matsya, secara harfiah berarti ikan. Pada level fisik, sama seperti anggur dan daging. Namun dalam tingkat yang lebih tinggi, Matsya merujuk pada jalur energi ide dan pingala dalam tubuh yang dikendalikan melalui teknik pranayama untuk mencapai ketenangan pikiran. Yang keempat, ada Murda. Ini hanya memiliki makna spiritual, mengacu pada hubungan dengan hal-hal yang mendorong kemajuan spiritual dan menghindari hal-hal yang menghambat. 5. Ada Maithuna. Secara kasar berarti persatuan seksual. Untuk mereka yang masih dikendalikan oleh insting seksual, tetapi dengan pemikiran rohani untuk meningkatkan yang lebih tinggi. Mahetswa berarti persatuan spiritual dengan kesadaran tinggi, membangkitkan energi spiritual sehingga mencapai kesadaran puncak. Siva mengajarkan latihan 5M sesuai dengan tingkat rohani individu, mulai dari yang kasar hingga yang halus. Konsep-konsep ini sering disalahpahami, terutama Mahetsuna, yang dianggap sebagai ritual seksual. Padahal, pada praktik
spiritual berarti menyatukan kesadaran individu dengan kesadaran tertinggi. Persatuan yang halus dalam Tantra. Tantra memiliki pendekatan meditasi yang introversif, menggunakan mantra untuk membantu mediator mencapai kebebasan pikiran. Kata mantra berasal dari kata man yang berarti pikiran dan tra yang berarti pembebasan, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Fungsinya sebagai getaran yang membebaskan. Yogi kuno menemukan 7 pusat energi utama dalam tubuh manusia, dan ada 50 jenis suara yang dihasilkan dari energi tersebut. Suara ini juga ditemukan pada abjad Sanskerta dan dipakai untuk konsentrasi meditasi. Dalam meditasi mantra, mediator fokus pada mantra untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi. Mantra yang efektif memiliki 3 ciri utama. Memiliki 2 suku kata yang terikat idealasi, biasanya tentang menyatukan dengan kesadaran maha tinggi, dan membawa getaran tertentu yang menghubungkan praktisi dengan irama kesadaran agung. Guru meditasi akan menyesuaikan mantra dengan getaran energi unik tiap individu, hingga meditasi lebih efektif. Mantra bukan hanya kumpulan teknik meditasi, tapi juga pandangan hidup. Menurut Tantra, hidup adalah perjuangan menuju kesempurnaan. Ada 3 tahap menuju kesempurnaan. Yang pertama, seorang dikuasai oleh naluri hewani. Yang kedua, pengendalian naluri ini untuk menjadi manusia sejati. Dan yang terakhir, pencapaian kesadaran ilahi setelah perjuangan berkelanjutan. Menggambarkan pandangan Tantra yang optimis dalam lingkaran kosmik menuju pencerahan. Mengenal ajaran Kundalini. Nah, ajaran Kundalini telah ada sekitar 7.000 tahun, berkembang dalam lingkungan terbatas di Hindia dan Tibet. Kundalini berarti gulungan yang dalam keadaan tidur. Ia berbentuk seperti lingkaran di dalam tulang belakang manusia. Saat Kundalini bangkit, energi naik ke seluruh melalui jalur sumsumna, melewati setiap cakra hingga keluar melalui cakra mahkota. Perjalanan Kundalini ini membersihkan jalur di energi tubuh, memberikan pengalaman atau sensasi tertentu pada praktisi. Kundalini kini sering diidentifikasi sebagai energi atau Kundali Sakti. Dalam pengertian yoga, ia adalah kekuatan dalam bentuk spiral mengaktifkan potensi spiritual dalam diri manusia. Manfaat Kundalini. Nah, Kundalini memberikan manfaat holistik bagi tubuh fisik, mental, emosional, dan spiritual. Antara lain, meningkatkan keseimbangan dan penyembuhan tubuh, serta kekebalan terhadap penyakit dan stres. Yang kedua, memperbaiki sifat mental, meningkatkan konsentrasi, dan mengontrol pikiran serta emosi. Yang ketiga, memurnikan energi tubuh, meningkatkan metabolisme, serta memperbaiki sel, juga meremajakan DNA. Yang keempat, memperbaiki fungsi cakra dan membuka kemampuan spiritual tertentu. Yang kelima, menunjang materi alisasi, keinginan melindungi diri dari energi negatif, dan meningkatkan kesadaran spiritual. Dengan praktik Kundalini yang tepat, membantu seorang meraih pengalaman spiritual yang lebih mendalam, meningkatkan kesadaran, pencerahan, dan memberikan proteksi terhadap energi negatif. Dan selanjutnya, kita masuk ke bagian akhir, yaitu kesimpulan. Sebagai penutup dari pembahasan mengenai yantra, mantra, dan tantra, ketiga konsep ini memiliki bentuk dasar praktik spiritual yang berfokus pada pencapaian kesadaran yang lebih tinggi dan penyatuan diri dengan ide Sang Yang Widi Wasa. Yang pertama, ada yantra, adalah alat visual berbentuk simbol geometris yang membantu mediator dalam mencapai konsentrasi yang lebih mendalam. Dan yang kedua, ada mantra, adalah komponen yang penting dalam meditasi
yang berfungsi sebagai getaran suara khusus untuk membebaskan pikiran dari gangguan-gangguan negatif. Yang ketiga, ada Tantra, adalah jalan spiritual yang mengajarkan individu untuk memahami dan mengatasi keterbatasan diri melalui pengendalian energi dan introspeksi mendalam. Secara keseluruhan, mantra, yantra, dan tantra saling melengkapi dan membimbing individu untuk mencapai keselarasan diri, peningkatan kesadaran diri, dan koneksi mendalam dengan alam semesta. Ketiganya memberikan pendekatan holistik untuk perkembangan spiritual yang meliputi elemen visual, suara, dan pengendalian diri. Mungkin cukup segitu dari saya. Saya, Sandia Sukarsa, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun tingkah laku saya yang kurang berkenan. Mohon untuk dimaafkan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas kalian telah menonton video ini. Dan saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Terima kasih.